Kita seringkali menganggap bahwa bencana itu merupakan fenomena alam, tentang hujan, tentang panas, tentang air, dan tanah. Padahal dalam Islam bencana itu datang selalu membawa makna kepada kita sebagai manusia. Dan hari ini ketika bencana kembali melanda Sumatera, yang diuji bukan cuma fisik saudara-saudara kita yang terdampak secara langsung, tetapi juga soal empati dan kepedulian sosial kita terhadap masyarakat yang menyaksikan penderitaan mereka. Sebab keimanan itu tidak diukur melalui seberapa banyak kata yang kita ucapkan, tetapi seberapa jauh empati dan tindakan yang kita berikan untuk saudara-saudara kita di luar sana. By the way, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Hayu Anafi, ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih menyadari bahwa bencana dan solidaritas sosial itu dapat menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengingatkan masyarakat, terutama Gen Z seperti kita ini yang sangat berdampak di tengah-tengah masyarakat, untuk menyadari bahwa Allah mengirimkan kita ujian dan bencana itu juga untuk menguatkan iman kita, menguatkan empati dan bagaimana tingkat solidaritas kita dan kepedulian kita terhadap sesama manusia sebagai wujud dari pengamalan nilai-nilai Islam. Dan akhir-akhir ini timeline kita dipenuhi dengan berita-berita bencana seperti banjir, longsor, dan rumah-rumah yang hanyut, orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin awalnya kita cuma scroll, lihat, tarik nafas, lalu lanjut ke konten-konten selanjutnya. Tetapi bagi sebagian orang, hal tersebut bukan cuma bencana, tetapi itu rumah mereka, itu kehidupan mereka, dan itu keluarga mereka yang hilang. Jadi kita berhenti sejenak untuk kembali mengingat apa makna dari bencana yang Allah berikan dalam pandangan iman dan solidaritas sosial. Perlu kita ketahui, dalam Islam bencana itu tidak hadir tanpa makna. Bukan hanya sekedar tanah longsor, banjir bandang, jalanan putus, rumah yang hanyut, tetapi hal itu merupakan ketentuan Allah sebagai peringatan, sebagai ujian, dan sebagai pelajaran bagi kita manusia. Jadi pertanyaan yang muncul bukan cuman kenapa sih bencana ini terjadi, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih empati yang harus kita lakukan sebagai manusia dan sebagai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan Allah berkata bahwa sesungguhnya kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta dan jiwa serta buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dan ayat ini itu kayak mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjalanan hidup itu kita akan diberikan ujian, dan bentuk ujiannya itu pasti akan berbeda-beda. Kemudian dari ayat ini para mufasir menjelaskan bahwa setiap ujian itu bukan cuma soal azab, tapi bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kita agar kita sadar bahwa kita memiliki kemampuan yang terbatas, bahwa kita perlu kembali kepada Allah, perlu mengingat kembali dan meminta serta memohon kepada Allah. Kehilangan rumah, kehilangan harta, dan kehilangan orang-orang tersayang bagi saudara-saudara kita yang terdampak bukan ujian yang kecil, tetapi di sanalah rasa keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita sadar, sebenarnya bukan cuma mereka yang terdampak yang Allah uji, tetapi juga kita sebagai masyarakat yang melihat keadaan saudara-saudara kita. Apakah kita memiliki empati, apakah kita memiliki kepedulian terhadap saudara kita tersebut atau tidak. Kemudian terkait hal ini, Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa perumpamaan manusia itu dalam hal saling mencintai, dalam hal saling mengasihi dan menyayangi itu diibaratkan seperti satu tubuh, dimana ketika satu anggota tubuh merasa kesakitan, maka anggota yang lainnya ikut merasakan sakit. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Sebenarnya kalau kita baca hadis ini itu mengumpamakan dengan sangat sederhana, tetapi maknanya sangat dalam terkait kepedulian kita. Ketika saudara-saudara kita terdampak musibah, mereka sedang kesusahan,
mereka sedang bersedih hati, maka seharusnya kita sebagai seorang yang beriman, hati kita juga ikut tergerak akan kesedihan mereka. Tetapi tidak jarang juga kita melihat di media sosial orang-orang yang mencari kesalahan atas musibah yang terjadi, menjadikan musibah ini sebagai konten viral, dan mereka mengatakan bahwa bencana di Sumatera hanya mencekam di dunia maya. Padahal cukup kita sadari bahwa dalam Islam, bantuan itu tidak cuma berupa harta, berupa tenaga, tetapi juga bisa lewat doa dan terutama lisan dan sikap kita yang bisa menyakiti orang-orang yang terkena musibah. Karena seperti yang kita lihat, terkadang yang membuat menyakitkan bagi orang-orang yang terdampak musibah itu bukan cuma musibahnya, tapi juga perkataan dan apa yang orang-orang lain sampaikan terhadap apa yang menimpa mereka. Dan teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa bencana bukan hanya ujian untuk orang-orang yang terdampak secara langsung, tetapi juga untuk kita yang tidak terdampak secara langsung. Dan kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara kita memperkuat iman kita agar tidak goyah? Dan bagaimana caranya hati kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena jujur, sebagai seorang manusia, kita pasti seringkali mengalami cemas, seringkali mengalami overthinking, dan Islam tidak hanya tinggal diam perkara hal itu, tetapi Islam memberikan tips bagaimana cara kita tetap memperkuat dan tetap teguh dalam keimanan kita meski Allah memberikan cobaan kepada kita. Yang pertama yaitu dengan senantiasa mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Karena kita seringkali mendengar para dai, para penceramah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Dan sabar di sini bukan berarti kita harus menahan kesedihan kita, tetapi kita tetap percaya bahwa Allah ada di sisi kita meskipun kita sedang diberikan ujian yang berat. Kemudian yang kedua yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui langkah-langkah kecil yang konsisten kita lakukan setiap harinya. Kadang seringkali kita berpikir kalau untuk menambah iman itu harus dilakukan melalui langkah-langkah besar. Padahal kita bisa memperkuat iman kita itu dari hal-hal yang sering kita lakukan sebenarnya. Misalnya dengan melakukan sholat dengan lebih hikmat, tidak terburu-buru, atau membaca 1 atau 2 ayat pendek sebelum tidur, atau zikir-zikir pendek di tengah kesibukan-kesibukan yang kita lalui setiap harinya. Kemudian cara yang ketiga untuk kita memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan cara tidak melihat ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada kita itu sebagai hukuman, tetapi dengan menyadari bahwa Allah memberikan ujian, memberikan kita cobaan, yaitu sebagai bentuk panggilan Allah untuk kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringkali kita salah kaprah terhadap ujian dan cobaan yang Allah berikan. Kita mengira bahwa Allah memberikan ujian atau cobaan itu karena Allah marah kepada kita dan itu sebagai bentuk azab Allah kepada kita. Padahal kita juga dapat mengartikannya bahwa bencana atau ujian yang Allah turunkan itu karena Allah sayang kepada kita, dan apabila kita sabar dalam menjalankan ketentuan Allah, maka di sanalah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, untuk kita memperkuat iman kita di tengah ujian dan cobaan yang Allah berikan adalah dengan bagaimana kita terus kembali kepada Allah bagaimanapun kondisinya dan apapun yang sedang terjadi. Dan di tengah bencana yang sedang terjadi hari ini, iman bukan soal keyakinan yang ada di kepala kita, tetapi iman adalah bagaimana kita tetap peduli, tetap berempati, tetap memiliki kepedulian atas sesama untuk saling menguatkan iman saudara kita. Maka dari itu seharusnya bencana yang hadir di tengah-tengah kita saat ini menjadi momentum untuk kita melakukan muhasabah diri dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Karena ketika solidaritas kita tumbuh, empati sudah menjadi kebiasaan, maka dari sebuah bencana akan lahirlah kekuatan sosial dan kekuatan spiritual dalam diri kita sebagai orang yang beriman.
Maybe we are not placed in the middle of disaster, but we are placed in the test of empathy. Semoga musibah kali ini tidak hanya meninggalkan duka bagi kita, terutama bagi saudara-saudara kita yang terdampak secara langsung, tetapi mampu membangun hati kita dengan penuh keimanan yang tidak hanya sekedar ucapan saja, tetapi juga bentuk empati dan tindakan nyata. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik.